Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Siva Fadlia. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Hudan dari Fakultas Psikologi juga. Ya, sebelum memulai, saya ingin meminta persetujuan untuk direkam. Apakah Anda bersedia? Tentu bersedia. Ya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa tujuan wawancara ini itu adalah untuk menggali dan melihat bagaimana Anda menghadapi suatu stres dan bagaimana pengalaman Anda menghadapi suatu stres dan bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut. Baik, oke. Baik. Wawancara ini sekitar akan memakan waktu 15 menit dan saya ingin bertanya apakah tempat duduk sudah cukup nyaman? Belum sih Kak, saya boleh perbaiki dulu Kak? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, dah. Udah cukup nyaman? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Udah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Udah sarapan. Bagaimana tadi perjalanan ke kampus? Karena perjalanan ke kampus saya cukup dekat, jadi saya sedikit ngaret ya. Oh, Karena baru sebenarnya. bangun juga. Oh, seperti itu. Tapi overall untuk keseluruhan aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Sebelum masuk ke pertanyaan spesifik, saya ingin bertanya nih, dalam keseharian Anda di bidang akademik itu, apakah yang membuat Anda terbebani? Apakah ada yang membuat Anda terbebani? Tentu ada. Yang pertama yang membuat saya terbebani itu tentu tuntutan perkuliahan. Juga tuntutan dari orang tua untuk supaya saya bisa menyerap ilmu yang saya pelajari. Gitu. Iya. Dari aspek lain, apakah ada hal lain? Ada. Mungkin dari mata kuliah juga. Terkadang ada mata kuliah yang cukup sulit, terus membingungkan juga bagi saya. Jadi kadang saya sedikit struggle saat sedang dihadapkan dengan mata kuliah yang cukup menyulitkan itu. Boleh diceritakan seperti apa beban yang Anda rasakan? Mungkin beban yang saya rasakan saat saya diberikan tugas untuk membuat laporan mungkin. Terus ada lagi yang menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian. Seperti itu. Oh, bebannya seperti itu ya. Seberapa sering Anda merasa terbebani oleh tekanan akademik tersebut, seperti proposal dan laporan penelitian? Cukup lumayan sering sih, tapi terkadang seringnya tuh pada saat mendekati jadwal matkul itu akan dimulai. Oh, cukup seringnya itu tergantung sebagaimana jadwalnya ya. Oke, untuk selanjutnya itu dari tugas perkuliahan itu seberapa banyak dampak yang diberikan ke diri Anda sendiri? Dampaknya mungkin saya sedikit lebih merasa malas, terus menunda-nunda pekerjaan karena saya pikir tugas tersebut bisa saya kerjakan nanti, dan itu kalau saya kerjakan sekarang saya seperti merasa kayak aduh pusing nih, stres nih gitu. Jadi saya mikirnya kayak nanti aja lah kerjainnya gitu. Oh, ya. Bagaimana diri Anda sendiri menghadapi tugas di akhir waktu seperti tadi? Saya menghadapi tugas di mendekati deadline itu dengan tentu saya pertama-tama menanyakan kepada teman saya bagaimana cara mengerjakan tugas ini, terus melihat sedikit contoh dari teman saya untuk sebagai gambaran saya mengerjakan tugasnya. Terus ya kemudian saya mulailah bukan nyicil sih, kayak mulai mengisi tugas tersebut seperti itu. Itu terkait tugas. Dan juga boleh diceritakan salah satu pengalaman yang cukup berkesan bagi Anda di mana Anda itu merasa cukup stres dalam menghadapi
stres akademik tersebut? Oke. Mungkin pertama kali saya mengalami stres itu pada matkul apa ya, PKP, karena tahu kan PKP, ya patologi lah. Kan karena waktu itu saya pertama kali diajar oleh dosen yang baru pertama kali juga mengajar angkatan saya. Jadi saya masih belum tahu nih cara beliau menjelaskan itu seperti apa, cara beliau mendiskusikan pemaparannya seperti apa. Jadi saya merasa terpressure oleh situasinya. Terus kemudian situasi ruangan juga kan waktu itu kalau saya ingat agak gelap gitu, jadi agak mencekam gitu ya. Jadi saya merasa takut gimana gitu, takut salah, terus takut menjawab juga, jadi seperti itu. Iya, baik. Berarti Anda itu cukup merasa stres ya di awal perkuliahan PKP itu, psikologi klinis dan psikopatologi. Iya. Ya, seperti itu. Bagaimana Anda menghadapi stres tersebut? Cara saya menghadapi stres tersebut mungkin setelah saya selesai kelas PKP, saya memilih mengasingkan diri, menjauhi teman-teman saya. Seperti mungkin saya langsung pulang ke kos, terus langsung menyendiri lah intinya. Terus tidur, sebisa mungkin tidur untuk mengembalikan energi saya dan melupakan kejadian yang mungkin memalukan bagi saya waktu itu. Oh, seperti itu. Berarti ada satu kejadian di dalam mata kuliah tersebut yang membuat Anda akhirnya merasa stres seperti itu? Iya. Jadi kejadian itu seperti ini. Pada saat itu kan dosen sedang menjelaskan pemaparan materi kan, memaparkan materi. Nah, tiba-tiba saya ditunjuk oleh dosen itu dan saya langsung kaget, terus kayak gelagapan gitu mau menjawab pertanyaan dosen. Jadi diberi waktu berapa detik gitu untuk menjawab, tapi saya tidak bisa menjawab akhirnya dan diberi nilai minus lah oleh dosen. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya kepikiran dan akhirnya memilih untuk mengasingkan diri dari teman-teman dulu. Oh, seperti itu. Dengan kejadian yang cukup berkesan bagi Anda, apa cara bagi Anda untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula? Oke, cara saya memulihkannya mungkin saya dengan cara tidur. Terus setelah tidur saya ngopi, buat kopi lah di kosan, terus sambil scroll TikTok. Kemudian gak lama dari situ saya kadang main game kesukaan saya, game sepak bola seperti itu. Itu juga membuat saya bukan sedikit sih, lumayan relax lah, lumayan melupakan kejadian tersebut setelahnya. Ya, dalam kondisi stres tersebut ya, kondisi menekan diri Anda, apa sih aspek di dalam diri Anda yang mungkin Anda bisa kendalikan dalam menghadapi situasi stres tersebut? Yang bisa saya kendalikan mungkin mungkin cara saya untuk tidak stres lagi ya, mungkin saya kadang pergi, intinya saya mengasingkan diri lah, bukan menjauhkan dari teman-teman, terus intinya menghilang aja, entah itu pulang kosan, entah itu pergi keluar kosan gitu lah, ke warkop atau apa gitu, untuk saya menghilangkan stres tersebut. Iya. Itu apakah Anda pernah bertanya kepada teman Anda bagaimana tanggapan teman-teman tentang diri saya ketika saya stres? Pernah, soalnya waktu itu saya pernah diceritakan? Oke, baik. Soalnya waktu itu saya masa struggle juga pernah. Pada saat selain mata kuliah PKP juga saya pernah masa struggle, terus menanya ke teman terdekat saya bagaimana caranya. Ya dia intinya menceritakan, memberitahu saya kalau lu harus bisa
apa uh, bisa lebih paham lagi lah dengan cara apapun gitu, entah mau itu lo nanya ke AI atau apa gitu. Terus kadang dia juga memberi arahan juga sih ke saya kalau begini caranya untuk menyelesaikan satu tugas. Terus kadang saya juga minta koreksi mengenai tugas saya, dan dia kadang juga ngasih feedback untuk tugas saya sebenarnya. Kalau dilihat kembali tadi kan Anda cukup ada tekanan dari keluarga juga ya terkait perkuliahan Anda, dan juga jika Anda menghadapi suatu stres Anda cenderung untuk pergi untuk menenangkan diri terlebih dahulu ya. Iya. Apakah ada peran lain yang berpengaruh di diri Anda untuk mengembalikan kembali mengembalikan kembali stres, mengembalikan kondisi. Kondisi. Oke, baik. Ada, selain keluarga dan teman tuh ada pacar saya. Itu juga dapat membantu saya menghilangkan stres sejenak lah. Dengan berada di samping dia, saya kayak selalu happy, terus saya merasa hilang aja bebannya gitu kalau lagi main sama dia. Oh ya, seperti itu. Seberapa besar peran orang-orang di sekitar Anda dalam memulihkan kembali kondisi Anda? Impactnya cukup lumayan besar ya, perannya cukup lumayan besar karena mereka ini memberi saya masukan motivasi juga supaya saya lebih termotivasi lagi dalam belajar, terus lebih giat lagi, jangan mudah menyerah. Terus harus ingat juga perjuangan orang tua gimana untuk menguliakan saya, seperti itu. Ya, seperti itu. Boleh diceritakan lebih detail terkait siapa saja orang-orang yang berpengaruh? Yang paling berpengaruh itu orang tua saya sih, karena mereka sangat berjuang di tengah situasi kondisi ekonomi keluarga saya yang sedikit lumayan struggle demi memperkuliakan saya, demi memberikan saya pendidikan yang baik. Boleh disebutkan juga bentuk dukungan seperti apa yang diberikan oleh orang tua Anda? Yang pertama tentunya uang bulanan. Terus untuk biaya hidup saya juga itu termasuk kayak uang kos, uang UKT, terus uang jajan saya juga. Itu juga cukup lumayan besar menurut saya, karena tanpa orang tua saya mungkin saya tidak bisa apa-apa di sini gitu. Saya juga tidak bisa ada di sini tanpa orang tua saya. Usaha-usaha apa yang pernah Anda lakukan agar membuat Anda tetap berusaha dalam belajar dan tidak menyerah menghadapi tekanan-tekanan yang ada? Usahanya, saya sih selalu berusaha untuk memotivasi diri saya dan mengingat-ingat perjuangan orang tua saya. Terus terkadang saya juga termotivasi oleh omongan dari teman saya, terus orang-orang lain mengenai diri saya. Terus ya itu saya jadikan motivasi lah untuk jadi lebih baik ke depannya. Iya. Selanjutnya, bagaimana respon diri Anda sendiri terhadap situasi stres yang Anda alami? Bisa diulang? Bagaimana respon Anda terhadap situasi stres yang Anda alami? Respon saya, respon terhadap situasi mungkin saya sedikit sedikit diam saat stres. Juga tidak banyak ngomong lah itu. Diam, tidak banyak ngomong, tidak banyak interaksi. Seperti itu sih. Maksud saya itu itu respon Anda itu bagaimana Anda menjadi lebih baik? Bagaimana cara saya menjadi lebih baiknya? Mungkin saya melakukan, kan teman saya suka memberi arahan. Nah, mungkin saya bisa dengan menjalankan arahan dari teman saya itu untuk saya bisa jadi lebih baik. Terus bisa lebih